Tidak ada kaitannya kaya dan miskin dengan kerja keras. Ada orang yang kerja keras luar biasa, tapi miskin aja terus gitu tuh. Kecuali kekayaan dan kemiskinan dipastikan kita untuk mengikatnya dalam ketakwaan. Ya sudah diperiksa dalil. Dalil itu berarti Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, untuk tahu dalil bagaimana? Ya sering ngaji begini, nanti tahu. Setiap kali kita menjalani kehidupan, pikiran kita itu mengembara kemana-mana. Kadang-kadang kita lagi belajar di sekolah, ingetnya kemana. Bahkan yang lagi kerja, ingetin yang lain, gitu kan. Kita itu suka begitu. Kita kayak Endil nih, Fadli nih. Kan kadang-kadang lagi bekerja ya, lagi kerja di resto gitu ya. Tapi kadang-kadang suka inget yang lain-lain ya. Suka inget ini, itu biasa itu. Tinggal kita mengendalikan pikiran kita agar hal-hal itu tidak mengganggu yang pokok. Nah, mana yang pokok? Kalau lagi kerja, oh berarti lagi kerja dong. Sadari kita lagi apa. Kalau kita lagi ngaji, ya berarti ngaji. Kalau lagi sekolah, ya sekolah. Bahkan lagi sholat. Ayo, lagi sholat kita suka ngelamun nggak kemana-mana? Iya kan? Mikirin putus. Nanti buka ini sama apa gitu, belum berburu takjil saya Pak. Iya kan, bahkan macam-macam. Biasanya kalau kita habis pengajian kan kita diskusi bebas ya biasanya tuh. Nah di situ banyak ilmu-ilmu yang digali. Saya ngobrol sama Gedon sore ya, kita berdua aja ngobrol seru tadi tuh. Ngobrol apa Don? Wanita Pak. Wanita. Ngobrol tentang tipe-tipe wanita soleh ya. Kata Rasulullah tuh dipilihnya wanita itu karena pertama karena kecantikannya kan, kecantikannya, kedua hartanya, yang ketiga keturunan, agama Pak, yang keempat agama. Maka kata Rasulullah, pilihlah yang agamanya baik gitu, walaupun tidak terlalu cantik gitu, walaupun dia bukan dari golongan orang kaya gitu kan. Karena tadi dalam khutbah tausiah kultum saya tuh kan saya sampaikan, orang kaya atau orang miskin itu adalah irodahnya Allah, takdir Allah. Nggak ada urusan dengan keimanan. Bisa orang beriman, soleh segala macam, tapi dia ditakdirkan jadi miskin terus itu ya bisa. Tidak ada kaitannya kaya dan miskin dengan kerja keras. Ada orang yang kerja keras luar biasa, tapi miskin aja terus gitu tuh. Jadi masalah kaya dan miskin itu nggak begitu penting, kecuali kekayaan dan kemiskinan dipastikan kita untuk mengikatnya dalam ketakwaan gitu tuh. Kalau kaya berarti kan kewajiban untuk apa tuh? Bersedekah. Jangan ketika dimintain sedekahnya banyak alasan, malah cerita kesusahan. Oh saya lagi banyak masalah nih, pengeluaran lagi banyak. Malah curhat ya. Ya gitu ya. Dimintain infak malah curhat. Nah sekarang orang miskin dia tidak bersedekah dengan mata yang Allah berikan, dengan lisan yang dengan bibir yang telah Allah berikan untuk kajian, untuk berbicara yang baik. Sholat tidak, saum tidak, itu miskin yang khianat. Sudah si miskin tukang maksiat pula itu. Nah itu jangan begitu. Nah kembali tadi yang disampaikan oleh Ohim dan dan Raja lalu Ridho itu apa termasuk hoax, dusta atau bukan gitu ya? Bahwa memang kita itu suka berpindah-pindah pikiran, tuh suka kemana-mana, ya kan? Dalam hal ini intinya segala kedustaan atau al-kadzib ya, kemudian fitnah itu sebetulnya tuhmah ya, tuduhan palsu. Raja nggak nyuri, saya tuduh nyuri gitu, karena saya nggak suka ke raja, saya tuduh nyuri gitu, nyuri. Saya punya properti, punya harta gitu, punya uang apa segala macam. Itu tuhmah namanya, tuduhan. Jadi baik tuhmah atau kedusta itu sangat dilarang dalam Islam, karena itu kuncinya. Makanya kalau jadi pegawai yang jujur itu lebih utama daripada pegawai yang pintar. Kalau kamu nanti punya perusahaan, pegawai pintar, kalau pinternya dia itu tidak jujur, nanti dia pinter nyolong itu. Bener nggak? Iya kan? Seperti itu. Allah memberitahukan kepada kita dengan firman-Nya di surat Al-Hujurat ayat 6,
Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik yang membawa suatu berita, maka periksalah dulu. Gitu. Kalau ada orang ngomong, periksalah dulu. Dia tuh, kecuali orang beriman yang sudah kamu yakini, nggak pernah punya track record dusta, bohong gitu tuh. Nah itu kita percaya. Tapi kalau orang yang meragukan, harus diperiksa. Bener nggak? Jangan langsung kita sebarkan. Nanti jadi tuhmah, jadi fitnah, jadi tuduhan kan. Seperti itu. Untungnya tadi kalian ceritanya cuma bertiga aja ya, berempat. Tapi jadi tahu semua. Jadi tahu semua malam ini, nggak apa-apa. Ya, jadi harus diperiksa. Kenapa? Kalau nggak diperiksa nanti kata Allah, kalau kamu nggak periksa, kamu nanti akan menimpakan suatu musibah kepada orang yang tidak bersalah. Akhirnya apa? Kamu nyesel. Aduh. Nah sekarang kamu nyeselnya tuh, kalau penyesalan kamu malam ini adalah, aduh kenapa ya nongkrong gitu ya, padahal saya nggak usah nongkrong sama Ndil, berarti Ndil nih yang ngajak-ngajak nongkrongnya Ndil ya. Oh ya itu begitu Ndil ya. Dalam berteman memang selalu ada aja ya keadaan seperti itu, kita harus sabar. Jadi gini, intinya orang Islam kita harus saling memaklumi. Kalau masih sholat, masih mau ngaji, nanti dia ada suka tergelincir dalam katakanlah dusta-dusta kecil, dalam apa tuh namanya, pengennya menang sendiri, atau kemarin tuh katanya kalau main bola suka nyakar tuh siapa tuh? Gitu tuh. Jadi kalau yang kayak gitu kita mesti sabar. Yang penting dia masih sholat. Kenapa? Nanti dia taubat nanti. Gitu balik lagi karena masih tahu bermajelis gitu ya. Nah, kenapa sih harus kita hindari yang namanya kebohongan tuh? Kebohongan itu akan membawa kebinasaan. Apa binasa? Binasa itu kesengsaraan, kehancuran, di penjara. Oh itu binasa tuh namanya. Kecelakaan lah binasa tuh. Kata Rasulullah, sesungguhnya kebohongan itu membawa kepada keburukan, dan keburukan itu akan membawa kepada neraka. Ya, jadi pasti bohong apapun, ya, itu akan membawa keburukan. Ya buktinya kamu nyesel, untungnya nyesel ya, berarti taubat. Iya. Ya gitu kan, seperti itu. Nah sekarang kita lihat apa sih hoax atau berita bohong, bedanya dengan rila gitu. Dalam Islam ada yang namanya rila. Berarti menerima sesuatu dengan ikhlas tanpa rasa terpaksa atau memaksakan kehendak. Jadi gini, jadi kita harus tahu definisi hoax. Hoax itu tadi berita bohong sengaja dibuat untuk tujuan tertentu, untuk nipu, mengambil hak orang, kan kehormatan orang diambil, atau dia untuk nipu, itu biasanya sih ya, untuk menipu informasi itu merugikan jelas itu, dan menyesatkan orang lain. Hati-hati itu kalau ada WA tuh, langsung main share aja gitu. Kitanya harus tahu ini bener enggak gitu kan. Gitu. Misalkan ada berita di sana gempa bumi, tapi gambarnya kok gambar yang 5 tahun yang lalu gitu. Wah ini kita harus tahu tuh. Kan sekarang ada Google apa ya tuh, untuk memeriksa gambar ini tahun berapa tahun lalu. Google apa sih? Google AI, Google bisa foto. jadi. Ya Google foto itu bisa dicek itu. Foto tahun berapa apa segala macam. Sekarang kamu aware lah. Nah ini anak-anak muda sekarang nih, nanti ada berita sekarang dunianya sudah AI, kamu harus mempelajari dunia AI itu, tapi untuk kebaikan. Karena nanti ada sekarang ada perusahaan yang sekarang pada tutup 4.000 karyawannya dirumahkan, karena diganti tenaga kerjanya pakai AI, berarti pengangguran kan makin banyak. Nah diganti 1.000 tuh, jadi 1/4, 3/4 hilang tuh. Hanya dipakai dari 4.000 jadi 1.000, jadi 3.000 orang nganggur, bayangin. Nah oleh karenanya nanti kamu harus masuk dalam dunia AI itu. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang kaitannya dengan AI gitu ya. Jadi sekarang kuncinya bagaimana caranya menghindari hoax. Pertama ya tabayun, kata Rasulullah. Kayak tadi ngobrol sama Gedon, itu Pak sama Mukti juga, Pak gimana caranya mendapatkan jodoh yang soleh? Ya sudah periksa dalil itu berarti Al-Quran dan
As-sunnah. Itu dua. Cerita apapun, periksa itu. Nah, untuk tahu dalil bagaimana? Ya sering ngaji begini, nanti tahu. Surat Al-Hujurat ayat 6 tadi kan memberikan perintah kepada kita bahwa apabila diterima berita, maka kita verifikasi dulu, diperiksa dulu, valid enggak. Nah, itu kan, itu di Al-Hujurat. Jadi kan kita ini selalu orang yang teliti. Sama dengan kamu dengar hadis tuh. Hadis tuh ada yang dhaif, tidak semuanya sahih. Ada hadis yang maudhu, bahkan hadis palsu ada. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, isinya yang aneh-aneh gitu. Nah, kita periksa, benar enggak nih hadis bukan. Kalau kata para ulama hadis itu ternyata hadis dhaif, maka tidak boleh kita percaya bahwa itu perkataan Nabi itu. Enggak boleh kita amalkan juga hadis itu tuh, ya. Itu jadi tabayyun namanya, atau verifikasi, cari sumbernya, terverifikasi enggak. Lalu apa? Jangan mudah percaya pada berita yang sifatnya sensasi. Wah, ditemukan di situ ada perempuan tapi badannya ikan, itu di sungai itu. Percaya nggak kamu kalau dengar begitu? Enggak. Wah, ini pasti hoax nih. Kan saya hidupnya di sebelah sini, di sebelah kali, tiap hari ngeliat kali gitu, ada berita gitu, ya aneh-aneh, sensasional, dramatik, wah, nanti dulu. Nah, kalau begitu tadi hadis riwayat Muslim ya, yang Rasulullah sabdakan, cukuplah seseorang dianggap berdosa jika dia menceritakan segala apa yang didengarnya tanpa verifikasi, tanpa tabayun, tanpa diteliti dulu. Yang ngomong siapa dia, itu yang penting siapa dia, kata siapa, dari mana, itu penting gitu. Walaupun nanti kita lihat kenyataan bahwa banyak pejabat yang hoax juga, ustadz yang hoax banyak, kiai ada. Jadi nanti validasi terakhirnya, sumber yang tidak bisa terbantahkan kebenarannya adalah tadi Al-Quran dan As-Sunnah. Cocok nggak yang disampaikan itu dengan ajaran Islam? Kalau bertentangan, nanti dulu, gitu ya. Lalu gunakan sumber berita yang kredibel tadi. Orang yang sudah kita kenal, tidak punya riwayat tukang bohong, bukan tukang hoax. Nah, makanya dalam hal ini ada doa yang untuk kita terhindar dari hoax ya. Doanya, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Coba ikutin ya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tiba'ah. Itu doanya itu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil, dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya dari kebatilan itu. Itu doa itu ya. Kita para pemuda, ayo jangan menjauh dari masjid, kembali lagi ke masjid ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.